pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan tertulis pada pasal 150 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan izin membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua adalah pengertian pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah sebagai akibat usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebagainya. Undang-undang mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai batas usia dan batas masa kerja tertentu. Karyawan yang pensiun akan memperoleh uang pensiun. Selanjutnya, batas usia pensiun. Ketentuan yang mengatur tentang usia pensiun dapat ditemukan dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa yang pertama, untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Yang kedua, mulai 1 Januari 2019 usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi 57 tahun. Yang ketiga, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Yang keempat, dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun, tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Dapat dikatakan bahwa ketentuan yang mengatur batas usia pensiun pekerja adalah peraturan yang baru dan sebelumnya hanya diatur dalam perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan majikan atau pengusaha. Untuk poin selanjutnya, manfaat pensiun. Manfaat pensiun terdiri dari manfaat pensiun normal, dipercepat, cacat, dan ditunda. Pertama, manfaat pensiun normal. Manfaat pensiun normal, manfaat yang diterima peserta ketika mencapai usia pensiun normal atau sebaliknya. Setiap lembaga atau perusahaan menetapkan umur pensiun normal antara 45 sampai 60 tahun. Untuk yang kedua, manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun dipercepat manfaat yang diterima bila peserta berhenti bekerja atau tak berpenghasilan lagi minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Yang ketiga, manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun cacat, manfaat yang diterima bila peserta menderita cacat. Hak ini timbul jika peserta dinyatakan oleh dokter dan dana pensiun bahwa yang bersangkutan menderita cacat. Yang keempat, manfaat pensiun ditunda. Manfaat pensiun ditunda, hak yang diterima jika peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiunan normal. Pembayaran ditunda sampai peserta mencapai
usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal. Tunjangan pensiun. Uang pensiun berarti uang yang diterima pekerja karena masa tugasnya atau kerjanya sudah selesai, atau uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh pekerja sesudah ia berhenti bekerja. Sedangkan uang pensiun diberikan sebagai hak pekerja karena masa tugas berakhir dan dikaitkan dengan pencapaian usia pensiun. Pensiun adalah salah satu sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat memasuki usia pensiun. Tunjangan pensiun memberikan pendapatan kepada orang-orang di masa pensiun mereka. Dalam mengembangkan rencana pensiun, untuk memenuhi kebutuhan mereka, pengusaha harus mempertimbangkan beberapa masalah. Kuncinya persyaratan keanggotaan. Sebagai contoh, berapa umur minimum atau minimal lamanya bekerja di mana karyawan dapat memenuhi syarat untuk pensiun. Rumus tunjangan biasanya hal ini mengaitkan pensiun dengan pendapatan akhir karyawan atau rata-rata 3 atau 4 tahun terakhir pendapatan orang itu. Alternatif pensiun, banyak perusahaan yang berhadapan dengan kebutuhan untuk mengurangi tenaga kerja mereka, memberikan penawaran jendela pensiun dini dan pengaturan pemisahan sukarela lainnya. Jendela pensiun dini sejenis penawaran di mana karyawan didorong untuk pensiun lebih awal. Intensifnya adalah tunjangan pensiun bebas dan barangkali ditambah dengan sebuah pembayaran tunai. Adapun peran dana pensiun antara lain memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian saran penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Yang terakhir, menambahkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Fungsi program pensiun antara lain: A. Asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang penanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Masa kerja para karyawan bukan harga mati. Apabila masa kerja karyawan belum mencapai masa kerja yang disyaratkan, tetapi karyawan tersebut berhalangan tetap atau cacat, dalam tanda kutip kecelakaan kerja sampai mengakibatkan pekerja meninggal dunia, karyawan tersebut dijamin dapat memperoleh pensiun. Meskipun demikian, jumlah yang diterima tidak penuh atau lebih sedikit bila dibanding karyawan yang memenuhi masa kerja sesuai dengan perhitungan semula. B. Tabungan. Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya. Iuran tersebut adalah konsekuensi dari manfaat yang akan diterima oleh karyawan di masa yang akan datang. C. Pensiun. Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta.